Belanda telah salah menduga. Bangsa yang selama ratusan tahun mereka jajah dan hinakan kini bangkit melawan, menuntut haknya. Warga Belanda yang dulu bertindak angkuh dan semena-mena kini harus pasrah terusir dari Indonesia. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Bertemu kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam kisah pengusiran warga Belanda dan keturunan Belanda dari Indonesia tahun 1957. Niat licik Belanda untuk tetap menguasai Irian Barat berbuah petaka. Presiden Soekarno mengultimatum orang-orang Belanda dan keturunan Belanda untuk segera angkat kaki dari seluruh bumi Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Soekarno memerintahkan Kementerian Hukum Indonesia untuk segera mengeluarkan surat pengusiran orang Belanda bersama keturunan Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 5 Desember tahun 1957, Kementerian Hukum mengeluarkan surat pengusiran untuk 46.000 orang Belanda. Nah, konfrontasi semakin memuncak. Belanda tidak mau kalah dengan tindakan pengusiran yang dilakukan Soekarno. Pemerintah Belanda membalas dengan mewajibkan warga negara Indonesia untuk keluar segera dari Belanda dan pulang ke Indonesia. Tak mau kalah juga, Soekarno memerintahkan pengambil alihan dan menasionalisasi aset-aset Belanda yang ada di Indonesia. Perusahaan yang tadinya dimiliki warga Belanda dan keturunan Belanda kini secara otomatis dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Belanda semakin tak berdaya menghadapi kemurkaan Soekarno. Kondisi saat itu benar-benar berbalik. Indonesia yang dulunya begitu manis dan penurut kini berubah tegas dan keras. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Soekarno juga melarang perayaan Sinterklas. Menurut Soekarno, mereka yang merayakan Sinterklas dianggap tidak menghormati kedaulatan dan menginjak-injak martabat Indonesia. Dan Sinterklas dinyatakan bukan budaya Indonesia. Itu adalah budaya yang datang dari Belanda dan tidak pantas dirayakan oleh rakyat Indonesia. Tepat pada tanggal 5 Desember tahun 1957, di seluruh bumi pertiwi pesta Sinterklas berhenti untuk selamanya. Dan Soekarno menegaskan, bumi pertiwi tidak lagi boleh diinjak oleh si janggut putih. Andai saja Belanda menepati janjinya untuk segera menyerahkan Irian Barat ke pangkuan bumi pertiwi, tentulah pengusiran dan pengambilan alihan aset Belanda tidak mungkin terjadi. Dan pesta Sinterklas yang dinanti-nantikan oleh anak-anak orang Belanda pasti akan berlangsung meriah seperti biasanya. Tapi disinilah kesalahan dari pemerintah kerajaan Belanda yang mengulur-ulur waktu untuk penyerahan Irian Barat ke tangan pemerintahan Indonesia. Ultimatum yang disampaikan Soekarno memicu tumbuhnya kebencian dan sikap anti Belanda di seluruh wilayah Indonesia. Demonstrasi berlangsung di banyak tempat. Teriakan usir Belanda menggema memenuhi angkasa. Tembok-tembok kota pun penuh dengan tulisan seruan pengusiran seluruh warga Indonesia. Teriakan usir Belanda menggema memenuhi angkasa. Tembok-tembok kota penuh dengan tulisan seruan pengusiran warga Belanda dari Indonesia. Warga Belanda dianggap berbahaya. Demikian kalimat yang selalu diucapkan masyarakat ketika itu. Karena itu mereka harus segera meninggalkan Indonesia. Hampir semula namanya suasana anti Belanda berkobar di tanah air. Secara bertahap orang-orang Belanda mulai meninggalkan Indonesia. Banyak kisah pilu yang terjadi di balik pengusiran orang Belanda dari Indonesia. Namun langkah keras dan tegas itu harus diambil oleh Soekarno agar Belanda tidak memandang Indonesia sebagai bangsa yang lemah dan mudah untuk dikelabui.
Demikian kisah pengusiran warga Belanda dari Indonesia sebagai buntut dari upaya Belanda untuk mengulur-ulur waktu mengelabui Indonesia dalam penyerahan Irian Barat ke tangan pemerintah Indonesia. Terima kasih. Tuliskan syarat dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.